kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar Tuhan berfirman yang diangkat dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyinya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Di sana mereka akan memasuki suasana baru, kehidupan yang baru, akan bertemu dengan bangsa yang baru, dengan kehidupan yang baru. Dan ketika mereka memasuki tanah Kanaan, Allah telah memperingatkan mereka tentang apa yang harus mereka lakukan berhadapan dengan suasana baru, kehidupan yang baru, dan budaya yang baru itu. Saudaraku, kebiasaan manusia, baik oleh para ahli-ahli budaya, pendidikan, politik, atau ahli apa saja pun, selalu mengajarkan kepada manusia, bila kamu mau memasuki sebuah tempat atau memasuki keadaan yang baru, pola kehidupan yang baru, satu hal yang harus kamu lakukan, yaitu beradaptasi, menyesuaikan diri agar bisa hidup dengan nyaman di tempat di mana kamu hadir. Jadi yang pertama, kamu harus pelajari keadaan, pelajari suasana, pelajari orang-orang di situ, lalu kamu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan keadaan di sekitarmu. Saudaraku, hal itu bertentangan dengan apa yang dihadapi oleh orang Israel. Sebab Tuhan berkata, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Janganlah belajar dan jangan berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Saudaraku, apa itu bentuk kekejian yang dilakukan oleh bangsa di tanah Kanaan itu? Sehingga Allah sendiri mengusir mereka dari tempat itu. Di sana ternyata saudara-saudara, dalam rangka menyenangkan dewa-dewa mereka, supaya dewa mereka itu
memberikan apa yang mereka inginkan, mereka rela mengorbankan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan menjadi korban dalam api. Luar biasa, saudara-saudara. Untuk menggapai keinginan mereka, mereka rela mengorbankan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Rela mengorbankan orang lain demi mencapai kebutuhannya, demi mencapai keinginannya, demi mencapai kesuksesannya. Dia rela mengorbankan anaknya, mengorbankan orang lain. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Untuk mencapai keinginannya, mereka rela menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, atau bertanya kepada arwah, meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Semuanya itu adalah kekejian bagi Tuhan, saudara-saudara. Itulah manusia yang sangat ambisius, manusia yang sangat tidak punya perasaan, tidak punya nilai kemanusiaan, sebab dia rela mencari dan minta tolong kepada arwah, kepada roh-roh orang yang sudah mati, kepada para petenung, penyihir, untuk menggapai kepuasan cita-cita mereka. Dan Tuhan sangat benci terhadap hal-hal sedemikian. Karena itu Tuhan mengatakan, jangan belajar berlaku dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Saudara, mungkin roh-roh ini tidak begitu banyak lagi pada zaman ini kita alami. Tetapi kekejian baru juga kita alami, saudara-saudara. Sebab roh-roh baru adalah materialisme, di mana orang berkeinginan terus ingin menjadi kaya. Roh kekejian yang baru ialah kekuasaan. Dia rela mengorbankan orang lain demi kekuasaan. Dia rela mengorbankan orang lain demi penguasaan teknologi, demi penguasaan publik. Dia rela mengorbankan orang lain. Ini bentuk-bentuk dewa-dewa modern, saudara-saudara. Dan semuanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Saudaraku, bagaimanakah kita supaya kita bisa terhindar dari kekejian yang Tuhan tidak kehendaki? Mungkin kita lemah, tidak kuat berhadapan dengan gempuran zaman ini, dengan tawaran modernisasi ini, dengan tawaran kemakmuran yang ditawarkan zaman ini. Tetapi pada saat yang sama telah membuat orang lain menjadi korban. Mungkin dari diri kita tidak sanggup menghadapinya, saudara-saudara. Dan memang kita tidak sanggup. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hanya ada satu kekuatan kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang membuat Tuhan tidak suka. Kesetiaan kepada Yesus Kristus. Kita menyatu dengan hidupnya, menyatu dengan pengorbanannya, menyatu dengan perintahnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hanya dengan kekuatan Tuhan yang masuk ke dalam diri kita, bekerja untuk kita, kita punya kemampuan menolak kuasa peramal, menolak kuasa penyihir, menolak kuasa arwah, menolak kuasa kematian, menolak kuasa dunia ini, supaya kita tetap berdiam dalam kehidupan persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan. Hidup dalam pengampunan, hidup dalam anugerah, hidup dalam kehidupan yang saling mengasihi. Saudaraku, ketika Tuhan membawa kita ke dalam suasana baru,
di tengah-tengah kehidupan modern ini. Janganlah kita sampai menjadi pelaku kekejian sebagaimana dilakukan oleh bangsa-bangsa ini yang rela mengorbankan orang lain, bahkan mengorbankan anaknya sendiri, anaknya laki-laki dan anaknya perempuan untuk kehidupannya. Tetapi kita punya kekuatan untuk saling mengasihi, saling menolong, setia kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kehendaknya terjadi atas kita, supaya keselamatan terjadi atas kita dan orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk menolak segala kekuatan roh-roh zaman ini. Amin.